Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan, podcast menjadi wadah bagi perempuan untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Nah, kita udah kembali lagi di Kata Perempuan. Kita mau bahas apa nih, Kak? Yang lagi rame sih. Yang lagi rame, tapi sebetulnya begitu banyak dibahas sama orang-orang ya. Karena ini akan kebijakannya akan diberlakukan mulai dari 1 Agustus ya, Kak ya. Nah, kita mau tahu seberapa besar efeknya juga ya. Jadi kita bahas apa betul? Yaitu tarif Trump 19%. Oke, sebelum kita memulai bahasan diskusi kita pada hari ini, kita perlu tahu dulu nih mengenai tarif ya, karena banyak banget yang salah kaprah mengenai apa sih makna tarif ini gitu. Dikiranya orang-orang Indonesia yang bayar 19% terhadap barang-barang Amerika, namun sebenarnya 19% itu diberlakukan bagi importir-importir di Amerika. Jadi misalnya nih, kamu ingin mengekspor tekstil, seharga 100.000. Nah, untuk misalnya 1 kilo, tapi itu dikit banget ya. Nah, misalnya contoh aja. Habis itu importir-importir yang di Amerika lah yang akan membayar 19% lebih mahal dari 100.000 itu gitu ya. Sedangkan 0%-nya itu diberlakukan ke Indonesia adalah berarti barang-barang Amerika yang dijual ke kita itu yang orang-orang Indonesia bayar itu tidak ada biaya tambahan lagi. Gitu ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Dari 32% bisa dituruni jadi 19%. Nah, namun nih yang menjadi polemik adalah pernyataannya Trump nih ya, Kak, yang sebenarnya tuh cukup misleading. Ya. Iya, agak menjebak. Ya. Nah, ini penjelasannya Batul tadi bagus banget ya. Tapi mungkin yang tadi dibilang Batul banyak orang yang salah persepsi dan saya salah satunya. Ya, salah satunya. Jadi kita mau bahas langsung aja. Kita mau bahas langsung nih. Jadi sebenarnya apa sih dampak seakan-akan nih Trump kan bilangnya menganggap bahwa Amerika sangat menang nih terhadap perjanjian ini gitu ya. Menang telak lah lawan Indonesia ya. Betul. Jadi seakan-akan ya, jadi apa nih misalnya embel-embel perjanjian selain yang 19% itu mungkin ada variabel-variabel lain yang mungkin ditutupi dari kita yang nanti akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Sumpah ini bakal menarik banget ya. Karena saya sendiri ini salah kaprah ya. Jadi kita tanya langsung mungkin ya. Oke. Narasumber kita hari ini siapa, Kak? Narasumber kita ini udah paling tepat ya. Betul. Mau bahas-bahas tentang masalah perekonomian dan politik mungkin ya. Siapa? Betul. Kak Zaid Ali. Beliau adalah seorang jurnalis senior yang sudah berkecimpung selama berapa tahun nih, Kak? Jadi jurnalis. Bertahun-tahun lah ya. Kayak iklan berlapis-lapis. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ya, Kak? Alhamdulillah, terima kasih diundang ke Kata Perempuan. Alhamdulillah juga. Kehormatan ya buat kita. Iya, akhirnya orang-orang mau hadir di Kata Perempuan. Iya, walaupun viewersnya masih dikit ya. Masih sedikit, makanya tonton ya, jangan kelewatan. Karena kita tuh bakalan bahas yang pasti penting-penting ya. Betul. Yang menambah pengetahuan, insya Allah ya. Nggak akan ada yang receh-receh. Tapi dibahas dengan cara yang receh, biar nggak pusing orang nontonnya ya. Biar mudah dipahami ya. Masalah orang tuh kenapa nggak memahami politik, ekonomi, karena terlalu bahasa dewa langit. Terlalu kompleks ya, terlalu rumit. Nah, kita jadi mau tolong jelaskan ke saya ini juga dengan yang bahasa yang permudah. Bahasa bayi ya. Karena tadi penjelasan Batul ini sangat berbeda dengan apa yang saya pikirkan kan. Tarif impor, memang namanya impor. Tapi tak kirain itu kita ya kan kalau kita keluar itu ekspor ya. Dari luar ke dalam itu impor. Memang betul sih dari logika itu ya. Tapi ini kan ceritanya Trump ini lagi main perang tarif. Ya otomatis kalau dia naikin tarif harusnya dia yang menang dong. Ketika dia bilang 35 kita yang rugi. Kalau dari pernyataan perang tarif gitu loh. Tapi dari tadi definisi tadi kok seolah-olah kita yang menang. Ya, coba mungkin Baik. Pertama kita bicara tentang yang disebut dengan tarif impor. Ketika kita impor barang dari luar negeri, beli barang dari luar negeri, misalnya kita beli barang dari Cina, Cina nggak ada tarifnya. Tapi misalnya katakan dari Amerika, kita beli satu produk dari Amerika, misalnya satu mesin industri atau apa, kita beli dari Amerika. Nah, ketika masuk ke pelabuhan di Indonesia,
itu kita akan bayar cukai, pajak dan sebagainya. Nah, salah satu pajak yang dikenakan itu namanya bea masuk. Itulah yang namanya tarif. Nah, selama ini sebelum zamannya Trump tahun lalu, tarif impor bagi produk-produk Amerika yang masuk ke Indonesia itu bea masuknya itu sekitar 5-10%. Artinya kalau kita misalnya beli satu produk dari Amerika, harga dari Amerikanya itu $100, sampai di Jakartanya $100, makanya dengan biaya kapal dan sebagainya akan dikenakan bea masuk. Bea masuk, siapa yang bayar? Pembelinya. Pembelinya yang bayar ke pemerintah Indonesia. Iya. Oke. Jadi saya sebagai importir misalnya, saya harus nyetor nih ke bea cukai. Bea masuknya itu 8% katakan. Bayar 8%, pajak PPN, PPh bayar. Nah, ketika bea masuknya itu jadi 0 atau tarifnya 0, sekarang ini disampaikan oleh Pak Prabowo, disepakati antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump, adalah barang Amerika ketika kita beli bea masuknya 0. Artinya barang Amerika ini bagi saya sebagai pembeli atau importir menjadi lebih murah. Oke. Itu basicnya. Bagi Amerika dikenakan tarif 19% untuk barang dari Indonesia. Sebelumnya barang-barang Indonesia dulu, nah ini kadang-kadang diplesetin ya sama orang. Tarif impor barang Indonesia sebelumnya itu diberlakukan 32% ya. Sebelumnya iya. 32% yang kemudian turun ke 19%. Tahu nggak sebelum 32% itu berapa? Siapa yang 32%? Siapa yang menyatakan 32%? Trump sendiri. Bulan kemarin beberapa bulan yang lalu. Tapi sebelum itu berapa? Sebelum itu tarif Indonesia barang Indonesia ke Amerika itu 0-5%. Artinya kalau orang Indonesia masukin barangnya, orang Amerika itu nggak bayar gitu kan? Untuk bea masuknya? Bea masuknya nggak kena. Nggak kena. Orang Amerikanya ya? Iya, misalnya apa ya, Indomie. Indomie kita orang Amerika punya toko, dia ngimpor Indomie. Sebelumnya harganya sekian, sekarang bea masuknya dikenakan 19%. Harga Indominya jadi naik. Nah, masalahnya seperti ini. Dulu itu Indomie nggak kena. Terus tiba-tiba dikenakan 32%. Terus turun ke 19%. Jadi sebenarnya kita menang atau kalah? Ya pada akhirnya tetap aja naik. Apa dong? Tetap aja naik. Oke. Jadi kita bicara tentang itu adalah praktek dari penerapan tarif. Tujuan dari penerapan tarif itu adalah yang disebut dengan proteksionisme. Proteksionisme itu melindungi. Melindungi apa? Melindungi industri dalam negeri. Dalam negeri. Ya. Jadi salah satu dari kampanye Donald Trump di Amerika adalah membangkitkan gairah manufaktur atau industri di dalam negeri di Amerika. Karena apa? Kebanyakan barang impor. Jadi dinaikinlah tarif itu impor, barang-barang impor jadi lebih mahal. Supaya apa? Supaya orang di Amerika memproduksi sendiri itu. Walaupun itu banyak dari kebijakan itu banyak apa istilahnya backfire ya, menjadi bumerang. Karena apa? Di Amerika itu masih belum mampu atau orangnya belum pintar atau apa. Pokoknya biaya untuk produksi sesuatu di Amerika itu lebih mahal dan jauh lebih mahal. Dan bahkan impor dari Cina yang katanya dikenakan impor tarif sampai 100% lebih, itu hatta sudah dikasih tarif sebesar itu masih lebih murah daripada produksi di Amerika Serikat. Jadi itu menjadi satu kesulitan. Konsekuensinya apa? Banyak sekali barang di Amerika itu naik harganya. Mungkin sebagian belum akan dirasakan dalam beberapa bulan kemudian. Karena apa? Perjalanan kapal dari Asia ke Amerika itu butuh waktu sebulan, 2 bulan. Ini baru berasa nih nanti ini. Nah, ketika dikenakan tarifnya. Nah, barang-barang di Amerika akan naik harganya. Barang-barang Amerika di Indonesia akan lebih murah. Nah,
konsekuensinya bagi industri di Indonesia kalau kita punya produksi, misalnya salah satu impor Amerika misalnya kacang kedelai. Kacang kedelai. Oke. Tempe kita ini kacang kedelainya dari Amerika. Oke, kacang kedelai turun harganya. Seharusnya tempe turun harganya. Atau alam lah. Kayaknya enggak, udah naik ya, turun lagi. Tapi menjadi apa? Orang-orang produksi tempe akan memilih kacang kedelai impor dari Amerika ketimbang kacang kedelai lokal. Artinya apa? Lokal itu harus berkompetisi dengan impor. Itu kalau nggak ada bea masuk, lokal kompetisi dengan impor. Salah satu dampaknya misalnya industri pakaian, tekstil. Itu tekstil benangnya dari Cina, kainnya dari Cina. Kita impor barang dari Cina tarifnya 0. Nggak ada bea masuk untuk barang dari Cina. Akibatnya apa? Yang di Indonesia yang nggak bisa berkompetisi, mau nggak mau kita harus jualan barang dari Cina juga. Jadi mematikan industri di dalam negeri seperti itu. Pemaparan basic dari penerapan itu. Kan pasti sudah diperkirakan lah ya sama Presiden. Ini kalau tadi ada istilah proteksionisme, nah justru tidak ada proteksionisme terhadap barang lokal, berarti ya kalau kayak gitu. Iya, Indonesia ini punya ketergantungan lah sama Amerika ini karena impor dari Amerika ini macam-macam dan itu kebanyakan teknologi ya. Iya, teknologi adalah sebagian. Kedelai besar. Barang pertanian jagung. Kita bukan jagung yang buat bikin sayur asam, sayur lodeh ya. Tapi jagung yang buat pakan ternak, gula jagung. Ketika kita misalnya beli minuman berkarbonasi soda. Kita nggak beli Coca-Cola, kita belinya Bicola misalnya atau apa. Tapi itu gulanya dari mana? Gulanya itu dari apa istilahnya high fructose corn syrup. Itu dari jagung. Jagungnya dari mana? Jagungnya dari Amerika. Nah, bahan-bahan dasar ini banyak juga ternyata dari Amerika. Bahan kimia, termasuk bahan migas, juga kita impor dari Amerika. Jadi barang-barang yang belum tentu kita melihat itu ini made in Amerika. Tapi bahan dasarnya, elemennya ya, ingredientnya bahan dari dasarnya itu banyak sekali dari impor-impor Amerika. Jadi kita banyak istilahnya ketergantungan di situ. Nah, ketika Presiden menerima tarif impor 0%, dia mungkin menimbang dampaknya secara ekonomi. Misalnya sebelumnya tarif impor Amerika ini 5-10%, ya nggak terlalu besar, jadi 0. Jadi dia mengandalkan perubahan harga itu terhadap perekonomian itu tidak besar ya. Dampak secara ekonominya dia berharap itu tidak besar. Jadi dia juga melihat sebelumnya 32% jadi 19%. Barang-barang ekspor dari perusahaan Indonesia ke Amerika akan lebih kompetitif karena barang-barang dari Vietnam lebih mahal. Barang-barang dari Cina lebih mahal. Lebih mahal. Barang-barang di Indonesia lebih murah. Artinya apa? Dia berharap, Presiden berharap barang-barang Indonesia itu harganya lebih kompetitif ketimbang impor-impor lain. Jadi menjaga perusahaan-perusahaan di Indonesia supaya nggak tutup dan sebagainya. Dia juga berharap, ini nggak disebut ya, Presiden Prabowo juga pasti berharap Vietnam dan kawan-kawan tidak menegosiasikan sampai di bawah itu. Karena yang namanya ini kan sesuatu yang kebijakan, apalagi Donald Trump ini nggak bisa kita andalkan sama sekali lah. Ya. Dia itu berubah terus. Berubah terus. Kebijakan hari ini belum tentu kebijakan besok. Nanti misalnya, Indonesia ini anggota BRICS, menjalin hubungan dengan Cina. Nanti Donald Trump akan mengatakan, nggak mau. Kamu kong kali kong sama Cina. Aku naikin lagi tarifnya. Ya bisa gitu emang. Ya betul. Trump tidak bisa dipercaya. Tapi herannya, sebelum ke situ ya. Nah berarti kalau dilihat dari cerita tadi, background story-nya kayak tadi, berarti Indonesia nggak rugi-rugi amat, nggak ada embel-embelnya bukannya beli Boeing gitu. Iya betul. Iya itu. Jadi
negosiasi tarif itu satu Satu hal ya. Selain itu ada yang kemudian suruh beli Boeing Ya. 50 unit. Siapa yang beli Boeing? Garuda. Garuda nggak ada 50 duit. unit, iya. Garuda ini bukan perusahaan yang kaya raya banyak sekali uang dan profit, enggak. Ini adalah satu perusahaan yang kesulitan untuk Lagi membayar. sakit malah ya Garuda. Iya, betul. Terus mau 50 kemana? 50, nah siapa yang bayar? Nanti akhirnya pemerintah juga yang harus bayar dengan uang siapa? Uang kita juga. Nah, kemudian beli berapa miliar nilai migas dan sebagainya ya. Jadi kita sebagai kita menurunkan tarif itu, negosiasi kepada Donald Trump dan nurunin tarifnya, tapi nanti harus beli. Nah, itu adalah gaya negosiasinya Donald Trump. Saya mau bacain ini nih, apa perbedaan antara keuntungan usai tarif AS Indonesia jadi 19%. Ini kalau Amerika katanya nih, tarif ekspor dari AS ke Indonesia 0% alias gratis. Indonesia wajib beli produk energi dari AS senilai 15 miliar dolar yang tadi ya, atau setara 244 triliun rupiah. Kemudian Indonesia wajib beli 50 pesawat Boeing 777, sebuah pesawat jet berukuran bongsor. Kemudian yang paling ngerinya adalah akses masuk total ke ekonomi Indonesia. Sementara Indonesia hanya dapat apa? Tarif ekspor Indonesia ke AS turun dari 32% menjadi 19%. Yang padahal sebelumnya lagi cuma 0-5%. Sebetulnya ya, nah ini pastinya lebih banyak untung dari Amerika. Amerika juga nggak mau lah, apa dia lebih rugi ya. Mereka mau tetap jadi negara maju lah Ya. istilahnya tuh, dan menahan Indonesia untuk jadi negara maju menurut aku. Yang paling ngeri itu apa maksud dari free access? Free access-nya itu. Free access Amerika kan nggak mungkin cerita tentang pasar global keluar masuk barang saja kan? Itu hanya bahasanya Donald Trump aja, dan itu bahasa untuk konsumsi dalam negerinya dia. Jadi ketika barang Amerika itu bebas masuk ke Indonesia, selama ini pun tidak terhalang-halangi kok. Barang Amerika masuk ke Indonesia nggak pernah ada masalah. Jadi ketika tarif itu menjadi 0% dikatakan, oh kita free access apa, wah pokoknya Prabowo hebat, nah, ginilah. Itu kan bahasanya Donald Trump. Yang menjadi penilaian itu bukan bahasanya dia, itu adalah gayanya dia aja. Tapi bagaimana penerapan kebijakan itu sendiri. Jadi kalau dia bilang, oh perusahaan Amerika itu free access ke pasar yang besar Indonesia, selama ini pun free access. Udah free access. Gitu. Tidak ada yang menghalang-halangi aksesnya perusahaan Amerika ke Indonesia. Bahkan perusahaan Amerika berkuasa di Papua, ngerukin tembaga dan Emas terbesar ya. Artinya ini free access yang digadang-gadang Donald Trump bukan cerita tentang barang kan. Pasti ada apa unsur politik, misalnya apa kita sebagai negara berdaulat semakin tergerus, artinya kebijakan Indonesia Permainkan Amerika atau disetir Amerika lah istilahnya begitu. Kalau saya melihatnya lebih sebagai upaya Donald Trump untuk mempertahankan ekonomi Amerika yang sedang roboh. Jadi pertama-tama Donald Trump ini ingin membangkitkan kembali kondisi ekonomi yang terpuruk. Kondisi di Amerika itu sangat sulit. Nah, kemudian berhadapan dengan Cina. Cina sebagai kekuatan ekonomi yang terbesar sekarang di dunia ini. Dan persaingan mereka itu sangat sengit. Ya. Dan melihat bagaimana Cina itu menjalin hubungan kemana-mana, bermitra di mana-mana, dikatakan dalam tanda kutip menguasai di mana-mana, dia membangun infrastruktur di mana-mana di seluruh dunia, sampai di Afrika pun mereka membangun infrastruktur jembatan, pelabuhan dan sebagainya. Sedangkan Amerika ini banyak tertinggal. Apalagi sekarang ada BRICS, negara-negara yang pada dasarnya itu membangun sebuah blok alternatif. Blok baru ya. Baru yang pada wacananya itu meninggalkan dolar. Jadi perdagangan di antara mereka itu menggunakan mata uang
sendiri gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat mengusik bagi Amerika Serikat karena selama ini kekuatannya Amerika Serikat ada pada dolar dan dan ekonominya. Dia itu bisa mendorong negara-negara untuk berbuat semaunya Amerika Serikat karena kekuatan ekonominya Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu membangun petrodolar misalnya dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu minyaknya begitu berlimpah dan seandainya mereka hanya berdagang dengan Amerika itu sudah cukup karena Amerika itu begitu besar sekali, populasinya itu lebih besar daripada Indonesia, 300-400 juta orang populasinya, dan mereka juga sumber alamnya itu berlimpah. Pokoknya kalau secara kondisi yang kondisi-kondisi untuk adanya atau terbangunnya suatu ekonomi yang kuat itu ada di Amerika. Memang orangnya banyak, sumber daya alamnya besar. Nah, mereka itu ingin menguasai segalanya. Tapi yang sebelumnya mereka berkuasa kuat, semakin tergerus, semakin tergelincir. Nah, mereka ingin mempertahankan. Ini mumpung kita masih punya pasar yang bagus, konsumsi uang masih banyak, kita pasangin tarif ke semua negara. Ya. Supaya apa? Untuk mendorong kebijakan-kebijakan negara ini apa? Menjauh dari Cina, menjauh dari BRICS. Ayo, kalau ente mau kerja sama BRICS, cut tarifnya tinggi. Wah, pokoknya begitu. Dia menggunakan taktik-taktik ekonomi seperti itu. Termasuk misalnya dengan Iran yang namanya sanksi. Itu kan sanksi ekonomi. Iya. Gitu. Iran tidak bisa berdagang, berjualan ke negara yang lain. Kalau kita punya perusahaan Indonesia beli barang minyak dari Iran, perusahaan kita akan kena sanksi. Apa sanksinya? Kita nggak bisa berjualan ke Amerika. Kita nggak akan bisa beli barang dari Amerika. Aku dengar kayak katanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika itu nomor 2 ya. Salah satu yang terbesar, nomor 2. Hubungan maksudnya seperti apa? Bilateral maksudnya kayak kerjasama secara perpindahan antara ekspor impornya gitu. Ekonomi ya sebagainya. Ya saya rasa mitra ekonomi Indonesia itu salah satu yang terbesar pasti Amerika Serikat, dan mitra ekonomi terbesar bagi banyak negara di dunia itu ya Amerika Serikat. Paling tidak salah satu ya, Amerika dan Cina, antara dua itu. Tadi sudah disinggung ya, Iran kena sanksi. Terus kemudian perang tarif Trump terhadap penindasan tarif lah terhadap negara-negara, tapi ada satu negara yang memang dia berkuasa, ya Cina. Cina main dikasih tarif tinggi, dia naikin tarif terus sampai balas katanya melunak ya Trump. Nah, kenapa Indonesia ini segitu lemahkah? Padahal kita kalau ngomongin sumber daya seperti Amerika punya segalanya. Indonesia apa yang nggak punya? Ya kan? Sumber daya besar. Kemudian manusianya juga banyak ya, orangnya banyak, SDM-nya banyak, dan sebenarnya banyak juga yang potensinya bagus. Lalu kenapa selalu Indonesia kalah atau mau tunduk dengan aturan-aturan Amerika yang absurd, kadang sekarang A besok B gitu. Karena ya, apakah ini nih rata-rata semua orang yang ngelawan Amerika kekuasaannya nggak lama? Jadi kita lihat misalnya berkaitan dengan tarif sekarang ini ya, banyak negara sebenarnya di kawasan ini bisa dikatakan Indonesia tarifnya salah satu yang rendah. Bagi Amerika ini kita bagi Amerika. Se-ASEAN paling rendah sebenarnya. Paling rendah ya. Padahal banyak negara lain yang sangat kuat ekonomi ekspornya seperti Thailand dan Vietnam, Malaysia, Singapura. Ini mereka tarifnya lebih tinggi daripada kita. Mereka enggak lari-lari ke Trump kok, mereka enggak mohon-mohon minta diturunin kok tarifnya, kok kita seperti itu ya gitu. Saya rasa di situ ada dorongan-dorongan tertentu lah, pasti ada suara-suara tertentu, dan juga ada mungkin pihak-pihak tertentu yang ingin agar pemerintah Indonesia ini menjaga jarak dengan Cina satu, dan poros-poros ekonomi baru, dan juga menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat seperti itu, karena kepentingan Amerika di Indonesia itu sangat besar, salah satunya ya yang disebut oleh Trump sendiri gitu, tembaga Indonesia itu sangat bagus dan sebagainya. Indonesia ini tambang untuk tembaga ini terbesar di dunia itu ya di Freeport itu.
Ya, Freeport kita kenalnya emas. Padahal ada tembaga. Tembaga itu lebih besar lagi di situ. Jadi dia ini ingin menjaga kekuasaan. Pokoknya ketika bicara ekonomi itu tidak mungkin semata-mata ekonomi, pasti ada dorongan politik di situ ya. Jadi ingin supaya Indonesia itu tetap dalam porosnya Amerika, atau Indonesia tidak mengganggu kepentingannya Amerika yang ada di Indonesia ini. Jadi dengan bahasa-bahasa ya ngayun urusan tarif itu, ayo kita bernegosiasi. Kan kalau kita lihat sebenarnya, apakah Indonesia bisa seperti Cina? Mungkin kalau seperti Cina itu sebagai sebuah ekonomi yang sangat besar dan bisa ya menutupi kebutuhannya tanpa impor barang dari Amerika Serikat. Saya rasa negara seperti Cina itu bisa menyerap pukulan itu. Tapi Indonesia belum tentu. Indonesia kalau terkena misalnya sanksi atau tarif yang terlalu berat, itu dikhawatirkan oleh pemerintah. Ya. Pukulannya itu menjadi terlalu berat buat kita. Dampaknya kita nggak bisa ekspor ke Amerika, sedangkan Amerika ini salah satu importir banyak sekali produk Indonesia terbesar. Kalau barang-barang Indonesia jadi mahal, orang Amerika nggak mau beli barang Indonesia. Belinya sama negara lain. Mungkin tarifnya lebih murah atau barang-barangnya lebih murah atau bahkan buatan dalam negeri. Walaupun saya ragu orang Amerika bikin Indomie atau apa. Iya, itu kan kebayang misalnya nih, kan kita contoh lah, produk globalnya Indonesia itu Indomie, betul ya tadi. Mungkin ya Presiden juga dipengaruhi oleh pengusaha-pengusaha yang sudah kadung punya pasar besar di Amerika. Jadi dia nggak punya nasionalisasi itu, yang penting dia tetap cuan gitu. Apa mungkin didorong itu juga? Saya rasa itu menjadi faktor yang sangat besar ya. Itu kan nggak mungkin diberitakan ya. Tapi kalau kita bisa mengamati, saya rasa itu menjadi faktor yang sangat kuat yang mempengaruhi. Ya tentu saja maunya pengusaha, maunya cuan. Iya. Cuma jadi khawatir ya dengar tadi cerita tadi. Maksudnya begini, berarti mental Indonesia ini apa betul sebegitu rapuhnya? Ketika Iran disanksi Amerika, mungkin mereka menderita, tapi mereka terus naik gitu, berusaha memperkuat diri. Artinya pemimpinnya juga dia punya keyakinan yang begitu besar ya untuk tetap bertahan. Sementara Indonesia artinya apakah ini kita nih dipimpin oleh pemimpin yang lemah baik secara mental ya. Jadi dia takut nih, banyak penakut lah, intinya sebagai negara penakut gitu. Kita tidak melihat adanya satu rencana atau rencana yang jelas dari pemerintah ini untuk benar-benar membangun misalnya industri manufaktur dalam negeri, industri pertanian dalam negeri, mengembangkannya. Kita tidak melihat adanya visi yang jelas dari pemerintah untuk membangun kekuatan di segi itu, kedaulatan di segi itu. Jadi kita masih banyak impor, bahkan misalnya kita Indomie ya, Indomie pun barangnya impor. Apa impornya? Gandum. Tepungnya dari Amerika. Gandumnya iya. Gandum dari Amerika ada, dari Eropa juga ada. Iya. Nah, jadi kita tidak ada mungkin visi, atau kita tidak melihat adanya visi, kita tidak melihat adanya inovasi untuk membangun benar-benar kedaulatan ekonomi ya. Karena apakah kita sanggup rakyat Indonesia ini menghadapi kesulitan seperti apa yang dihadapi oleh Iran? Saya itu nggak tahu ya. Jauh banget. Kayaknya jauh banget ya. Dan apa yang diderita oleh rakyat Iran itu sampai sekarang terjadi itu puluhan tahun. Dan embargo itu mereka tidak bisa impor misalnya bahan-bahan obat-obatan. Ya, itu menjadi menciptakan kesulitan yang sangat besar bagi orang-orang di Iran sampai sekarang. Nah, apakah kita bisa menghadapi yang seperti itu? Saya rasa itu akan bisa resesi Indonesia kalau kita disanksi. Yang bisa menyerap resesi itu ya kalau rakyatnya cukup kuat dan sabar. Nah betul tadi ya. Perlu blueprint yang jelas ya dalam segala bidang nggak sih? Jadi bisa dikatakan tarif yang dikenakan oleh Trump
pada seratusan negara di dunia ini menjadi sebuah kejutan lah bagi negara-negara ini. Karena apa? Karena Amerika ini pasar besar buat mereka, buat perusahaan-perusahaan mereka. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengekspor, salah satu importir terbesar mereka adalah Amerika Serikat. Jadi ketika barang-barang mereka sulit jualan di Amerika, itu menjadi dampak sangat besar di Indonesia. Ya, itu adalah realitas yang kemudian, waduh susah nih kalau kita maju kena mundur kena. Gitu. Tapi kalau kita menyerap tarif itu, saya rasa itu seharusnya perlu jadi pertimbangan juga, karena apa? Negara-negara lain pun kena. Gitu. Nah, semuanya mungkin akan bernegosiasi, tapi kalau saya lihat di sini, yang ketika kita disuruh beli pesawat, nah itu agak, nah, di situ kita melihat adanya perundungan atau bullying. Nah, masalah tarif ekonomi itu satu hal lain adalah sikap yang mendasari itu adalah keinginan Amerika Serikat untuk terus berkuasa. Donald Trump itu merasa dia bisa berbuat semaunya, dan bahwa Amerika itu bisa berbuat semaunya. Sudah nggak bisa lagi seperti itu. Nah, cuman di Indonesia dia masih bisa. Itu yang kita lihat. Ya, di Cina dia nggak bisa. Dia pikir dia taikin tarif-tarifnya, oh Cina ini akan roboh atau apa? Enggak, ternyata enggak. Dia ingin menerapkan tarif pada negara-negara BRICS. Dia ingin menghentikan rencana BRICS untuk membentuk mata uang baru atau apa. Tapi tidak semudah itu, karena sekarang ini peta dunia ini tidak seperti dulu lagi. Nah, sekarang apakah Indonesia ini benar-benar serius untuk membangun poros atau mengikuti perkembangan dunia dengan adanya poros-poros baru? Karena apa? Kita ekspor barang ke Amerika besar, tapi ketika pasar itu tutup, kita harus bisa mencari pasar baru, pasar yang lain. Kan harusnya begitu. Bahkan negara seperti Singapura misalnya, dia itu sangat kecewa dengan penerapan tarif oleh Donald Trump. Tapi kita tidak melihat Perdana Menteri Singapura ke Washington atau apa yang minta diturunin. Ya, kemarin itu apa istilahnya kalau di Singapura tuh dia ada senior minister, menteri senior yang dulu itu Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong bilang solusi terbaik buat dunia ini adalah membangun kerjasama ekonomi -1, yaitu minus Amerika. Setuju. Nah, itu kan kalau seorang seperti Lee Hsien Loong dari Singapura, yang selama ini kita tahu Singapura itu dekat dengan Amerika. Singapura itu dekat dengan Cina. Singapura adalah satu negara yang unik dalam hal dia itu sebenarnya pusat perdagangan lah, dia itu mallnya dunia. Karena dia itu tidak sama sekali nggak main politik, hanya main ekonomi. Jadi dia ketika menghadapi Amerika seperti itu pun dia mengeluarkan pernyataan seperti itu. Saya rasa loh kok Singapura lebih berdaulat daripada Indonesia dalam sikapnya. Seharusnya kan kita lebih berani ya. Nah, makanya saya pun curiga seperti Kak Ijah, ada dorongan-dorongan dari korporat di Indonesia. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia itu sangat erat kong kali kongnya dengan perusahaan-perusahaan besar. Amerika. Pemodal ya, pemodalnya. Gitu. Jadi ada yang modalin kampanye lama, kita masih berkutat urusan itu. Pemodalnya. Ya kebayang apa namanya? Nah, tadi kan kita udah bahas soal yang sifatnya lebih makro ya. Ini kita mau melihat dampaknya dalam negeri dulu, Kak Zaid. Ya, jadi bagaimana apakah tarif ini tuh punya dampak terhadap usaha-usaha di dalam negeri ya, yaitu UMKM gitu? Ya, kita tidak akan melihat dampaknya mungkin sampai bulan September, Oktober dan sebagainya. Dengan asumsi itu kebijakan itu tidak akan berubah. Konsekuensinya adalah barang impor bahan dasar dari Amerika akan lebih murah.
Saya rasa elemen dari bea masuk itu hanya sebagian daripada harga barang yang sampai ke kita. Dan bahan-bahan dari impor Amerika ini bagi banyak-banyak produk itu adalah istilahnya dia bahan ya, bahan dasar dan bukan produk yang udah jadi. Jadi mungkin kalau dari segi harga kita tidak akan melihat banyak pengaruhnya di situ. Apakah barang akan turun harganya? Saya rasa nggak akan turun harganya. Mungkin yang bahan dari Amerikanya turun harganya, tapi belum tentu yang lain juga ikut turun. Elemen-elemen lain, pajak dan sebagainya. Mungkin kalau kita lihat impor barang dari Amerika, barang-barang seperti apa ya, barang-barang yang lebih mendasar seperti barang-barang pertanian itu akan memukul petani-petani di dalam negeri. Itu juga ketika kita mengimpor barang yang katakan kita bilang, oh ini bagus dari Amerika, lebih bagus daripada buatan kita. Akhirnya kita akan beli produk-produk dari Amerika terus dan kita tidak mau mengembangkan di dalam negeri. Ini mengingatkan saya dengan sikapnya Rahbar. Waktu awal-awal setelah Perang Dingin, ini disampaikan oleh Syahid Hajizadeh dalam video ini baru-baru ini. Kata Syahid Hajizadeh, waktu awal-awal akhir Perang Dingin, setelah keruntuhannya Soviet, negara-negara ex-Soviet ini menjual senjata-senjatanya dengan begitu murah sekali. Sedangkan selama ini Iran ini beli senjata dari Korea Utara harganya mahal. Sedangkan yang ex-Soviet ini murah dan bagus. Gitu. Tapi kata Rahbar, jangan. Rahbar menutup itu, nggak boleh. Nah, barulah sekian tahun kemudian, sekarang kan puluhan tahun kemudian, kita merasakan bahwa penutupan pelarangan Rahbar terhadap impor senjata-senjata canggih ini mendorong industri dalam negeri Iran untuk menciptakan senjata canggih dalam negeri, barulah kita rasakan sekarang. Nah, kenapa kita tidak berani seperti itu? Ketika kita menutup misalnya, atau ya udah seperti apalah, kita ngikutin aja, kita nggak usah negosiasi, nggak usah apa. Barang-barang dari Amerika tetap tinggi harganya, atau bahkan kita kerekin tarifnya untuk mendorong industri dalam negeri. Katakan kedelai kita kurang bagus, wah kedelai Indonesia ini cuma bagus untuk bikin tahu, nggak bisa buat bikin tempe. Emang nggak bisa? Emang nggak bisa dikembangkan? Kan ada IPB, ada riset, ya bisa, pasti bisa. Kenapa nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Ya. Jadi karena malas mikir, ya udahlah kita beli aja yang udah jadi. Akhirnya apa? Barang-barang impor semua. Itu dampaknya. Jadi perkembangan kita melihat secara makronya, kita jadi nggak mau mengembangkan teknologi, kemampuan dalam negeri yang bisa menyamai atau bahkan bisa lebih bagus daripada barang-barang impor dari Amerika. Jadi kalau kayak gitu tuh ya, yang paling penting tuh harus punya pemimpin yang berani gitu ya, berdaulat. Kemudian dia bisa membangun kesadaran kolektif masyarakat ya. Kebayang kalau misalnya pemimpinnya aja yang punya pemikiran untuk mengembangkan, tapi rakyatnya juga tidak mensupport. Ya, ini yang jadi sulit. Juga. Kenapa di Iran mungkin berhasil? Karena mereka punya satu visi yang sama. Ya, saling bersinergi. Punya pride-nya sendiri. Kalau kita diinjak, kita nggak mau diinjak, kita naik gitu. Nah, kita tidak punya kesadaran ini kan. Hanya mungkin sebagian kelompok-kelompok kecil saja yang punya pride itu. Tapi tidak dibarengi dengan kemampuan pemimpin yang seperti itu ya. Ya, dua-duanya nggak ada nih. Nggak ada, jadi nggak kawin nih. Maunya kita untuk berdikari itu nggak ada. Jadi sudahlah omong kosong waktu Prabowo bilang kita harus berdaulat, sudah dibuktikan. Kita ini adalah negara yang besar ya. Ya, jadi ketika kita pemilu lain kali, berarti kita harus lihat track record orang. Suara keras bukan berarti ketegasan, ya enggak?
berdaulat omong kosong lah kalau Kayak misalnya. lihat aja Trump suara keras tapi ya banyak Ya. misleadingnya. Ya, betul misleadingnya. Sama lah itu. Iya. Mainnya bahasa. Iya. Iya, permainan Betul. bahasa. Jadi sebetulnya menyedihkan ya, negara sebesar ini tidak punya kesadaran yang sama untuk berkembang. Bayangkan kalau misalnya Indonesia ini gitu ya, rakyatnya sadar pengen berdaulat, kemudian didukung dengan pemimpin yang besar ya, kemudian dengan program blueprint yang jelas gitu loh. Iya. Kita kan ganti pemerintah, ganti kebijakan baru. Contohnya nih paling ancur itu pendidikan gitu. Sampai jadi guru tuh pusing. Hari ini kita punya harus begini, besok lain lagi. Ya kan kita tidak punya rencana yang jelas. 5 tahun ngapain, 10 tahun kemudian ngapain, ya kan? Iya. Nah, itu wes. Iya. Wah, apa? Enggak, aku nggak Saya mau emosi nambahin. kalau ngomongin kedaulatan tuh kok ya kita nih segitunya. Padahal kita tuh apa yang nggak kita punya gitu loh. Mungkin Emas teknologi sih, Kak. Teknologi bisa. Itu balik lagi Ya. pemimpin yang mampu menggerakkan, ya nggak? Ya, jadi kita lihat ya memang Indonesia ini dan rakyat Indonesia bukannya nggak mampu, kita mampu. Kita sebenarnya haus pemimpin. Betul. Ya. Makanya sosok seperti Prabowo itu bisa naik karena kita melihat citranya. Sosok seperti Jokowi bisa naik ketika dia berkuasa, lain cerita. Tapi apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia adalah kemandirian, kekuatan, kebanggaan sebagai orang Indonesia. Betul. Dan ketika orang berkampanye, dia menampakkan seolah-olah seperti itu, tapi pada real kenyataannya kita tidak melihat itu. Iya. Nah, artinya apa? Rakyat kita itu haus akan adanya kekuatan lagi. Kita semua tahu bahwa kita mampu. Jadi kita itu rakyat Indonesia mau untuk maju, tapi kita butuh pemimpin. Nah, kita tidak melihat adanya itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat mungkin Iran, Republik Islam Iran, sekarang ya ada Imam Khomeini waktu tahun 79. Tapi sebelum Imam Khomeini itu kan Shah Iran ratusan tahun ya. Dan Iran itu di bawah Shah itu udah seperti sangat kebarat-baratan. Bahkan kalau kita melihat secara kasat mata bagaimana kehidupan di Iran atau di perkotaan khususnya sangat kebarat-baratan sekali, kita lihat ini nggak mungkin ini terjadi. Tapi terjadi. Tapi ternyata bisa terjadi. Karena ada sosok Imam Khomeini. Iya, butuh pemimpin yang jelas gitu ya. Yang tegas, yang berani, dan memang mampu, harus cerdas. Tapi cerdas saja tidak. Dan juga berani, harus berani. Betul, harus berani. Sebenarnya kalau dilihat cerdas sih sebenarnya langkahnya Prabowo itu strategis gitu kan. Ya, maksudnya itu ya secara ekonomi itu memang iya dalam kondisi sekarang ini mungkin untuk menjaga katakan secara oke lah. Keseimbangan ya. Jangka pendek ataupun kita melihatnya secara dalam skop kecil ya. Dia menjaga kondisi ekspor dan sebagainya kita pasarin. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ideologi, kita lihat dari sudut pandang pride ya, kebanggaan, kebangsaan itu menunjukkan suatu kelemahan. Jadi di satu sisi dia menjaga ekonomi, tapi di sisi lain dia melepaskan atau menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia ini lemah. Iya, betul. Lemah, mau bolak-balik untuk negosiasi itu 2 kali ya. Yang pertama kan ditolak. Iya. Kalau menurut saya sih memalukan. Iya, betul. Sangat memalukan ya untuk negara sebesar Indonesia harus seperti itu kenyataannya. Berarti dari seluruh yang kita bicarakan tadi, apa yang bisa disimpulkan dan apa yang kira-kira bisa diperbaiki nih minimal nih untuk penonton Mahadawiyah Channel, apa yang harus kita bangun untuk diri kita sendiri lah. Ya, sebagai warga negara Indonesia. Iya, minimal kayak tadi kenapa Mahadawiyah Channel ini ada salah satunya membangun kesadaran kolektif, ya kan? Betul. Memberikan pengetahuan. Indonesia ini kan katanya literasi rendah. IQ rata-rata berapa? 70. 78 kalau nggak salah. Ya, sekitaran itu. Sepertinya memang kebodohan kita tuh sengaja dibiarkan ya oleh elit gitu agar mereka tetap bisa bertahan. Tapi jeleknya adalah ya kita tetap jadi negara seperti ini aja gitu ya. Nah, kalau pandangannya Kak Hasan gimana nih? Ke depannya atau apa?
Iya, kita melihat bahwa di Indonesia ini ya, khususnya sejak Orde Baru, memang pikiran kita ini terjajah. Jadi kita memang bangsa yang dilemahkan. Kita bukan tidak mampu, kita mampu, tapi kita dilemahkan oleh kekuatan-kekuatan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan setan besar Amerika Serikat. Nah, kita yang paling pertama yang yang penting bagi kita adalah menyadari itulah. Langkah pertama gitu, pokoknya sadar dulu deh. Ya, kita harus sadar dan keluar dari kungkungan itu. Jadi kita harus menyadari bahwa misalnya apa yang terjadi terkait dengan tarif, kalau kita bicara harga naik turun dikit itu tidak mungkin biasa lah ya, namanya dagang ya. Tidak terlalu memiliki dampak besar bagi kita sebagai warga negara. Tapi kita melihat kita harus mengamati permainannya Donald Trump, permainannya Prabowo. Kita harus tahu, ini Amerika ini sebuah negara yang bobrok tapi masih mau berkuasa di dunia. Kita harus memahami kondisi-kondisi seperti itu. Kita harus menyadari intinya bahwa Amerika setan besar, intinya itu. Apapun yang dilakukan oleh Amerika, apapun yang diupayakan oleh mereka, tidak lain adalah bagian dari framework itu bahwa mereka adalah setan besar dan mereka ingin meneruskan kebijakan setan besar itu. Dan ketika kita terkait di dalam itu, pemerintah Indonesia lemah menghadapi itu, artinya mereka masih punya kekuatan atau masih mampu menyetir Indonesia di bawah bayang-bayangnya setan besar Amerika. Nah, bagi Indonesia ini kita harus keluar dari bayang-bayang setan besar Amerika. Apapun yang dilakukan oleh Amerika itu tidak bisa mempengaruhi kita. Ketika ia mempengaruhi ekonomi atau bisa mempengaruhi ekonomi, maka kita harus mencari jalan-jalan alternatif. Nah, itu ya. Seorang seperti Lee Hsien Loong itu bukan orang Islam, bukan orang yang gimana-gimana, tapi dia berani bilang minus one. Dunia tanpa minus one. Kenapa kata-kata seperti itu tidak bisa terlontar dari seorang seperti Prabowo? Ya. Jadi kita harus menyadari itulah ya, bahwa kita harus bisa membangun kemandirian. Itu adalah sebuah amanat bagi para pemimpin kita. Dan juga bagi kita semua sebagai warga untuk mendorong dan menuntut itu dari para penguasa. Iya. Kita tuh harus berisik memang, mumpung negara kita demokrasi ya, belum berubah jadi otoriter, kita harus berisik. Jangan ngomong belum, nanti jadi kejadian. Jangan sampai. Tapi minimal maksudnya ya justru itu, makanya sadar kita itu sebagai manusia merdeka bersuara. Betul. Ya, apalagi ketika pesta 5 tahunan, jangan mau disetir orang, kita tuh cari informasi gitu loh. Jangan mau suara kita yang berharga untuk 5 tahun ini dirubah dengan satu goreng minyak satu. Suaranya harganya 20.000 Kak. 20.000. Ini fun fact ya. Anda nih deket kayak semacam kader gitu lah ya, deket-deket rumah tuh. Itu bener-bener rakyatnya jujur gitu loh. Rakyat kita tuh jujur. Dia mau dibayar pakai minyak bahkan nggak sampai 1 liter. Dan dia mau serahkan KTP-nya untuk nyoblos. Kita tuh terlalu jujur. Sementara mereka yang bayar itu nggak sejujur itu. Jadi inget meme hidup blonde. Ingat nggak? Tahu nggak? Nah itu kan butuh kesadaran tadi ya, butuh kesadaran kolektif, semangat betul. Tuh, ayo Mahadawiyah Channel ini didukung terus ya, biar kita sajikan informasi-informasi menarik. Betul. Gitu ya. Terus juga berisi. Yang paling penting itu berisi. Dan tentunya juga buat perempuan-perempuan ya, supaya jangan buta terhadap politik maupun ekonomi. Betul. Loh, ini tonggaknya loh, perempuan melahirkan generasi. Betul. Bayangkan kalau satu perempuan bisa menghasilkan generasi-generasi emas, Indonesia boom ya. Terima kasih Kak Zaid Ali udah datang di sini dan juga menyajikan banyak banget informasi yang kita nggak tahu ya Kak ya. Ya, menarik, obrolannya tuh seru gitu ya. Bahkan kita siapin pertanyaan tapi tidak dipakai. Ya, karena lebih mengalir ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan mau mampir lagi ke sini. Dengan tema lain yang lebih menarik lagi ya. Kalau ada yang lagi panas-panas lagi, kita undang. Banyak sih sebenarnya yang panas-panas. Banyak ya sebetulnya. Ya, insya Allah nanti hadir lagi ya.
untuk pemirsa Madewa Channel mungkin itu tadi perannya. Kita harus bangun kesadaran kolektif, ya enggak? Bahwa kita tuh harus jadi bangsa berdaulat, ya. Kita punya modal untuk itu semuanya, ya betul ya? Oke. Yes. Salah satunya berdaulat tuh pendirian kita terhadap Palestina gitu loh. Betul, dukungan kita terhadap Palestina. Itu Salah satu simbolnya adalah dengan menggunakan kafiyah ini ya. Ya, ini simbolitas saja Simbol ya, aja. bahwa pikiran kita ini berdaulat. Kita pilih, walaupun pemerintah masih mulai agak melenceng-lenceng, boleh Israel ya, kita kita harus hargai Israel. Kami tidak. Iya. Kami tidak. Nah, ini salah satu kedaulatan pemikiran ya, kedaulatan pemikiran, yaitu caranya Adalah dengan boikot produk-produk Israel maupun Amerika. Produk-produk yang terafiliasi dengan dua negara itu ya. Dua negara, yang satu negara, yang satu bukan negara sih. ya, entitas ya, entitas ilegal. Nah, hati-hati juga nih, mereka mulai halus nih masuk ke produk lokal ya. Betul. Dengan punya saham, hati-hati juga ya. Kemudian yang kedua yang paling penting tuh, nggak salah satu yang terpenting juga, betul, apa tuh? Adalah menyebarkan informasi, menyebarkan kesadaran bahwa kita ini masih belum beres, perjuangan kita terhadap Palestina ini, rakyat Palestina ini belum merdeka gitu. Jadi kita harus terus menyuarakan, mendukung, dan juga dan pokoknya lakukan sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan, boikot, dan yang paling penting sosial media kita jadikan perjuangan, alat perjuangan kita. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Dadah.